ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tatanan Kehidupan Baru. Bersama dengan saya saat sekarang Fitriani Rahman menemani dan berada di Belajar di RRI untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2020 dan tentunya dengan kelas inspirasi. Bersama dengan saya saat ini Bapak Uslimin ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil kakak aja ya. Ini Kak Uslimin ya, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, lagi di posisi mana nih Kak Us? Di kantor. Ya, lagi di kantor ya. Ya. Oke, ini di tengah aktivitas pandemi COVID-19 ya, tetap beraktivitas ya. Ya, kami memang tidak boleh diam karena sebentar lagi lanjutan tahapan pilkada yang sempat tertunda sejak 24 Maret itu sudah akan dimulai 15 Juni besok. Oke, pantas ya. Baik, nih Kak Uslimin, kita kan tentunya ingin tahu lebih jauh sebenarnya siapa sih Kak Uslimin ini. Ya kalau teman-teman jurnalis di Sulawesi Selatan pastilah ya sudah sangat dekat dan kenal sosok yang satu ini. Tapi mungkin sekedar singkat dulu nih ya sebelum kita lanjut berbicara dan berbincang tentang profesi beliau sebagai komisioner saat ini. Jadi Kak Uslimin ini adalah kelahiran Pariangan. Ini kalau orang Pariangan pasti pikirannya dikira Bandung ya Kak Us ya. Ternyata di Selayar. Ketua jurusan saya di kampus dulu sampai selesai dipikirnya seorang Bandung. Ternyata Selayar ya, Kampung Pariangan. Oke, 13 September 1972 dan sudah punya tentunya anak ya, ada 5 nih. Ya, Alhamdulillah. Dan kalau dilihat sebenarnya dari riwayat pekerjaan yang sudah dijalani, sebenarnya sangat mantang di jurnalis ya Kak Uslimin ya. Dan kemudian sekarang berada menjadi komisioner KPU Sulawesi Selatan. Nah karena hari ini adalah seorang komisioner, berarti profesi komisionernya dong yang kita akan obroli di kesempatan hari ini. Dan pendengar juga bisa lewat line telepon kita di 3621853 atau WhatsApp-nya ke 0811 410 968. Baik Kak Us, kita kasih waktu deh ya 15 hingga 20 menit. Bagaimana sebenarnya kiprah Kak Uslimin untuk kemudian sampai berada di posisi ini? Silakan Kak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Para pendengar RRI Pro 2 Makassar dimanapun Anda berada. Salam hormat kami dari Ketua Kerja KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, anak-anakku para pelajar yang sempat mengikuti program ini. Ini sebuah program yang luar biasa, memberi kesempatan kepada kita semua untuk saling berbagi, paling tidak berbagi pengalaman, bukan bermaksud riak, tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Saya sebelum sampai pada posisi ini sebetulnya berasal dari daerah yang kecil, di sebuah lembah yang kalau musim kemarau itu sangat dingin sekali. Saya masih ingat di waktu kecil saya kalau mau pergi sekolah itu, sampai harus hanya mandi kucing saja karena saking dinginnya. Di kampung saya tidak ada pemanas air seperti kalau kita tinggal di hotel, tapi justru itu yang berlanjut semangat untuk bisa terbang lebih tinggi. Ya, di masa kecil sama sekali tidak ada bayangan akan seperti saat ini. Ya, angan-angan saya ya karena di kampung saya biasa lewat
pesawat terbang, dan itu kecil sekali, hanya sebesar pulpen saja kelihatannya. Ya, jadi dulu kalau ada di kebun, kita itu hanya begitu pesawatnya lewat, oh ini sudah jam sekian karena sudah lewat pesawat. Jadi kita hanya mengenal itu, tidak ada jam tangan dan sebagainya. Nah, kemudian ada cita-cita kecil dalam hati. Saya juga pengen suatu waktu ada di atas itu yang terbang itu. Nah, oleh almarhum bapak saya, sekarang sudah almarhum, ketika itu masih hidup, ya saya diingatkan, kalau mau seperti itu, sekolah baik-baik. Maka kemudian mulailah saya sekolah, masuk sekolah dengan tekun, dan menanamkan prinsip bahwa kalaupun saya tidak yang terbaik, paling tidak saya telah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Tapi kalau bisa saya yang terbaik, kenapa tidak? Kan gitu. Tanpa harus menyakiti yang lain. Tapi tentu menjadi yang terbaik karena berusaha semaksimal mungkin. Nah, memang di sekolah itu saya punya guru yang sangat saya idolakan karena dia sangat disiplin dan keras. Begitu kita terlambat jawab saja, meskipun jawabannya benar, pasti Mister Kayu itu sudah di punggung. Nah, tapi tidak ada pelanggaran HAM, kita malah terkejut untuk ini, kata saya, kurang cepat belajar aja. Nah, rupanya kejadian pada saat saya SD kelas 1 sampai kelas 5 itu, manfaatnya sangat besar di tempat saya bekerja sekarang sebagai komisioner KPU Provinsi, khususnya menggawangi divisi data. Jadi dalam melihat angka-angka, melihat data yang terpampang di depan layar komputer atau terprint di atas kertas putih, itu sekilas melihat saja saya sudah bisa membaca, saya sudah bisa mengetahui bahwa ada angka-angka yang tidak klop. Pasti ada sesuatu yang keliru, maka itu bisa kita lihat nanti, kira-kira begitu. Nah, tapi pendengar RRI Pro 2 yang saya hormati, yang sama berbahagia, sebelum ini sama sekali juga sebetulnya alur hidup saya ini tidak ada arahnya untuk ke komisioner. Saya tamat SD, SMP, disuruh hijrah ke Bantaeng, ya, nyebrang pulau, karena kebetulan Selayar itu kan salah satu kabupaten yang terlepas dari Pulau Sulawesi. Nyebrang di sana, masuknya bukan di sekolah politik, tapi masuk sekolah pendidikan guru di SPG Bantaeng. Nah, sana diajari, tapi saya bersyukur karena masuk di sebuah sekolah pendidikan guru, di sana diajari soal kepribadian. Jadi untuk menjadi guru itu kita dididik tentang kepribadian yang baik. Jadi bagaimana kita berusaha maksimal, tapi dengan tidak mengambil haknya orang. Tapi kita hanya berjalan di atas jalan sendiri dengan mengedepankan prinsip hidup. Jadi selama 3 tahun dididik di SPG Bantaeng, sekarang kalau nggak salah sudah berubah menjadi SMA 2, itu kami betul-betul dididik tentang kepribadian, tentang keteladanan sebagai seorang guru, ada seperti itu. Nah, kemudian selepas di sana, ya oleh orang tua sebetulnya berharap saya bisa segera menjadi guru. Dan saat itu memang begitu selesai, saya angkatan terakhir di SPG, ya, anak bungsunya kita di SPG. Lepas di sana sebetulnya ya orang tua, saudara pengennya saya jadi guru, dan sahabat-sahabat saya semua sekarang sudah angkatan saya di SPG itu semua sudah jadi kepala sekolah. Ya, saat itu kami sangat gampang untuk jadi guru. Kalau mau jadi guru bisa langsung mengabdi di daerah yang agak terpencil sedikit, tapi masih di wilayah Bantaeng, wilayah Selayar, Bulukumba, Binjai, Teleponto, kira-kira begitu. Tapi ya dasar saya ini belum puas kalau hanya sampai di SPG. Memang saya awalnya tidak berniat untuk jadi guru, hanya karena memang dorongan orang tua seperti itu, karena katanya kalau masuk SPG itu kan cepat kita dapat pekerjaan, ya, seperti itu prinsipnya. Kalau masuk SMA, ketika itu pandangan orang tua kalau masuk SMA paling jadinya jadi nakal, padahal kan belum tentu kan gitu. Nah, akhirnya kemudian saya lakukan pemberontakan kecil, saya tidak mendaftar jadi guru, tapi kemudian justru memilih lanjut ke IKIP Ujung Pandang, sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Makassar. Ya, berjuang sendiri, ini perjuangannya kalau dicerita luar biasa tentunya. Tapi kemudian masuk, ya, alhamdulillah diterima di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan pada tahun 91. Disitulah kemudian meniti karir, sampai kemudian yang mengantar saya jadi komisioner adalah karena karir jurnalis. Dan saya mulai mengenal dunia jurnalistik itu pada Desember 93. Jadi suatu waktu kita ada sebuah pergolakan di kampus, pergolakan internal di antara kami.
karena tidak puas kita dengan kebijakan kampus, lalu kemudian kita rame-rame tinggalkan jurusan. Ada yang masuk ke pramuka, ada yang masuk ke pencinta alaman, ada yang masuk ke kegiatan kepalamirahan. Saya memilih ke jurnalistika. Mulai Desember 93 itu mulai meniti karir sebagai seorang jurnalis. Hingga kemudian sampai November awal 2017, ya saya sebuah koran besar di Makassar, bahkan di Indonesia Timur termasuk di luar Jawa, itu meniti karir. Dan selama menjadi jurnalis memang saya bergelut di dunia atau di liputan politik, ya. Jadi saya sudah mulai meliput politik itu mulai pemilu 97, pemilu 99, pemilu 2004, sampai kemudian terakhir pemilu 2014. Nah, ujung-ujungnya pada pemilu 2019 dan pilkada 2018 bukan lagi sebagai peliput, tapi sebagai yang diliput oleh teman-teman jurnalis. Ya, kira-kira begitulah. Inilah menurut saya bagaimana alur kehidupan kita ini berjalan apa adanya, tentu dengan dasar-dasar yang sudah ditanamkan oleh orang tua, oleh guru-guru kita. Nah, karena itu para pendengar RRI Perdua, dimanapun Anda berada, terkhusus anak-anakku sekalian, para pelajar, bahwa apa yang ditanamkan oleh para guru-guru kita, para orang tua kita, biasanya memang pada saat baru disampaikan, kita belum menyadari manfaatnya. Manfaatnya baru kita rasakan beberapa tahun kemudian. Ya, jadi ketegasan guru saya, namanya Pak Saleng di SD, Pak Baco di SD juga, dua orang ini yang sangat tegas sekali, semuanya sudah almarhum. Sangat tegas sekali dalam mendidik, khususnya mengajari saya tentang ilmu pasti, matematika, yaitu berujung alhamdulillah. Ya, bisa menguasai data, bisa membaca data dengan cepat dan tepat. Nah, itu saat ini. Nah, bagaimana pergulatan teman-teman di KPU, saya bersama mereka sejak 23 Mei 2018 sampai hari ini, ya. Saya di divisi saya ini masih bergulut terus tentang data. Bagaimana sampai hari ini untuk persiapan 15 Juni besok dibuka tahapan lanjutan tahapan pilkada. Itu kami masih mengelola data. Dari 12 kabupaten itu kita mengelola 3.636.785 pemilih untuk sementara yang terangkum oleh teman-teman dan tersebar di dalam 9.763 TPS di 12 kabupaten kota. Kemudian 12 kabupaten kota lainnya itu juga masih melakukan pemutakhiran data untuk yang tidak pilkada untuk terus-menerus setiap bulan. Dan insya Allah tanggal 25 Juni ini kami akan melakukan rekap di tingkat provinsi untuk 12 kabupaten yang tidak pilkada itu. Jadi kira-kira ya seperti itulah Ibu Fitri sekalian, bagaimana ini kehidupan ini berputar sedemikian rupa. Dari awalnya tidak sama sekali tidak ada bayangan untuk menjadi komisioner, seperti apa dunia komisioner itu, ternyata ya seperti inilah. Dari awalnya menjadi peliput, tiba-tiba menjadi diliput juga sekarang. Saya kira demikian Ibu Fitri. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Oke. Iya. Jadi ini Kak Use ya, tentunya untuk menjadi ini ketika semua teman-teman ramai-ramai pulang kampung karena sudah musim libur, kita tidak mau pulang kampung. Kita ini ada berapa orang, tapi saya ada Moramal, ada Aswan, ada Peter, dan kemudian ada junior-junior yang lain beberapa orang, ada Subuhan. Ini semua orang-orang sudah berhasil ya. Aswan itu pemret di Radar Bogor, kemudian Muhammad Ramal ini dia pemilik Herald Makassar, kemudian Subhan di pemilik sebuah perguruan, yayasan perguruan di Palopo, Peter ini ketua IGTI Sulawesi Tengah. Ketika itu tidak pulang-pulang, ada Pak Rizal Mapewali, dia sekarang aktivis jurnalis lingkungan di Kalimantan Barat. Nah itu kita tidak pulang, ini untuk bertahan hidup kita seperti apa? Maka kami kemudian pergi rental komputer di sebuah perguruan tinggi swasta di Jalan Bawah Karang sana, di laboratorium komputer. Kebetulan kami praktek komputernya, karena jurusan kami itu ada praktek komputer dulu, dengan disket besar itu, DOS 4. Kita rental itu 100.000 per 3 minggu. Nah, itulah modal kami untuk bertahan hidup dengan menerima ketikan skripsi. Dengan catatan, skripsi itu bukan dari jurusan matematika dan bukan dari jurusan bahasa asing. Karena itu agak menyulitkan dalam mengetiknya. Nah, kami bertahan kemudian, itu kita kelola selama 3 minggu, ya kita menghasilkan banyak sekali. Kita tidak pulang kampung, dan kami sempat dicurigai oleh pihak kampus,
loh ini anak-anak profesi, justru di bulan puasa tapi badannya gendut-gendut. Ya sudah dianggap gendut kita, padahal kita ketika itu ya kurus seperti pensil. Dikira Ya. tidak puasa ya. Dikira tidak puasa, padahal kita ya puasa, tapi kita memang biaya ketika skripsi itu orang saat itu sudah Rp500 per lembar, kita hanya Rp300. Itu sudah selesai diketik sampai selesai semuanya. Ya alhamdulillah ya. Ya itulah bagaimana kebersamaan kami saat itu. Lalu kemudian apakah kita harus seperti tidak bisa? Kami semua bertekad bahwa kita tidak boleh sampai di sini saja. Kita harus bisa lebih baik. Nah, kira-kira begitu Ibu Peter. Iya, jadi memang semakin banyak tentunya ya yang kemudian bisa kita pelajari menjadi inspirasi dalam kehidupan keseharian Kak Us ini ya, bahwa ternyata kadang-kadang memang cita-cita itu jauh dari kenyataan biasanya ya Kak Us ya. Ya, Bahkan betul. kadang-kadang pencapaiannya itu seperti yang disampaikan tadi, tidak pernah mimpi jadi komisioner, kemudian ternyata akhirnya harus jadi komisioner, padahal sepak terjangnya malah berada di dunia jurnalistik begitu. Ya, betul. Nah, kalau susah enggak sih waktu kemudian harus keluar dari zona dunia jurnalis itu dan akhirnya masuk di area yang agaknya punya tantangan lain begitu, Kak? Ya, kalau saya sebetulnya kan begitu. Saya memilih berhenti di tempat saya yang mapan itu, ya, di awal November 2017. Memang sebetulnya sejak 2016 akhir, saya sebetulnya ingin berhenti sebagai jurnalis. Menurut saya sudah terlalu lama meninggalkan keluarga, tidak mengurusi keluarga, dan saya ingin sebetulnya mendalami kegiatan yang lain. Saya ingin mendalami kehidupan keberagamaan yang baik. Ya kebetulan kan, ya mohon maaf, anak-anak saya dan istri saya itu kan lagi mondok di pesantren di Jawa Timur. Maka sebetulnya sejak saya sudah ditunjuk sebagai pemimpin redaksi dari 12 Januari 2015 sampai 31 Agustus 2016, kurang lebih 20 bulan kalau nggak salah. Ya, menurut saya apa yang saya cari di dunia jurnalis sudah selesai, sudah habis. Karena karir tertinggi sebagai jurnalis itu kan pemimpin redaksi, itu selesai. Apalagi, nah tapi karena saya dipercaya pada 1 September mulai 2016 sebagai tindak bilik ke pemasaran, ke bisnis, maka saya mengatakan kalau saya berhenti ini dianggap saya lari dari tanggung jawab dan tidak bisa bekerja di luar profesi jurnalis. Maka kemudian saya terima tantangan itu, saya diskusi dengan keluarga. Saya cancel dulu untuk kita bergabung bersama-sama. Saya buktikan dulu paling tidak 1 tahun. Nah, maka kemudian memang sebetulnya di awal 2017 ini sudah berhenti. Nah, tapi karena perjalanan itu seperti itu. Lalu kemudian baru berhentinya di November 2017. Nah, dari November 2017 saya sempat vakum, tidak ada kegiatan, betul-betul hanya mendalami kehidupan bagaimana mondok di pesantren, menemani anak istri, itu sampai kurang lebih 7 bulan. Jadi itu saja aktivitasnya, Iya, Kak ya? Saya betul-betul hanya mendalami, belajar kembali mengaji yang baik dan benar, ya, belajar ilmu-ilmu agama, karena menurut saya kehidupan ini sudah selesai lah. Tiba-tiba ada dorongan dari teman-teman semua, ini ada pendaftaran penetapan KPU, ya, sementara dibuka di KPU provinsi, harus ikut. Semua teman-teman alumni Fajar yang bergerak di mana-mana, ada di pemerintahan, ada masih di dunia jurnalistik, tapi berdiri sendiri, semua mencari saya dan disuruh bergabung. Saya bilang, saya tidak punya dasar, apanya tidak punya dasar. Ya. Sampai kemudian dibentuklah teman-teman itu. Ya jujur saya, teman-teman termasuk rektor UNM saat ini, itu mensupport habis, harus masuk. Insya Allah. Ya, akhirnya kemudian saya banyak dibantu oleh kawan-kawan dalam mengumpulkan berkas-berkas saja, saya dibantu. Dan yang luar biasa hebat adalah istri saya. Dia betul-betul berjuang habis-habisan mengumpulkan berkas-berkas saya yang sudah saya lupakan semuanya. Yang sudah tercecer kemana-mana gitu kayak. Sudah tercecer kemana-mana, menemani saya pulang dari Jawa Timur kembali ke Makassar. Itu kami tiba hari Ahad malam. Hari Senin itu saya masih, kebetulan kan saya juga dosen di Universitas Fajar. Hari Senin itu harusnya saya pergi mengambil formulir karena pendaftaran terakhir Rabu.
Senin itu saya masih singgah di Unifa menguji 4 orang. Jadi 4 orang yang ujian, 1 skripsi, 2 laporan PPL. Nah itu saya masih menguji. Sampai kemudian saya ditelepon Pak Rudin, Kak, gimana? Saya di Unif, Kak, sudah selesai ambil formulir, ini sudah hari Senin. Baru ngambil formulir, baru mengurus semuanya. Ya Alhamdulillah selesai di hari Rabu. Sebetulnya belum selesai juga di Rabu itu, masih ada sekali sedikit, tapi bisa diselesaikan. Alhamdulillah bisa diselesaikan berkat bantuan teman-teman semua. Dan terus terang, sampai hari ini pun saya kadang masih berpikir, kok saya bisa ada di sini ya, sebagai seorang komisioner. Pernah mencubit diri ndak Kak Us bahwa akhirnya benar-benar saya di sini? Ya, sampai terus terangnya di puncak-puncak sibuknya semua teman-teman dan secara nasional terjadi ketegangan pada saat rekap-rekap di tingkat provinsi, ya, termasuk persiapan untuk rekap nasional kami berangkat. Itu saya duduk di depan pleno di Hotel Harper itu, di depan semua para saksi partai. Kok saya bisa ada di sini ya? Iya. Ternyata saya betul-betul seorang komisioner sekarang, ini harus diselesaikan. Ya, kira-kira begitu. Nah, ya itulah perjalanan hidup ini kadang tidak kita sangka-sangka. Ya. Padahal menurut saya sudah selesai. Ternyata saya harus kembali lagi ke sini, tapi ternyata kehidupan yang menjadi seorang komisioner juga kan tidak jauh-jauh dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi itu harus kita selesaikan. Saya kira. Oke. Ini senang sekali tentunya ya, karena tantangannya pasti beda lah ya Kak ya. Tantangannya pasti beda karena kalau dulu mungkin sebagai jurnalis itu lebih banyak mengumpulkan data-data informasi ya. Sekarang sibuk dengan data-data pemilih. Ya, sebetulnya kalau yang belum lagi dihujat begitu ya. Ya, kalau berbicara soal tantangan sebetulnya mohon maaf ini bukan termasuk melecehkan. Kalau tantangan sebetulnya jauh lebih berat tantangan sebagai seorang jurnalis. Lebih berat ya? Iya. Saya kalau membandingkan ini bekerja sebagai seorang komisioner meskipun dari data, menurut saya ini hanya sebelah tangan saja bekerja dibandingkan dengan jurnalis. Jurnalis itu, mohon maaf, itu sangat melelahkan kalau jurnalis. Saya paling itu bisa hidup nyaman dalam satu hari hanya 2 jam. Antara jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah jam 8 itu sudah harus berpikir apalagi yang harus diproduksi besok. Kemudian belum lagi kita dihujat, kenapa beritamu begini? Dari luar juga, kenapa kau beritakan seperti ini? Dan itu berganti-ganti terus. Itu sepanjang hari. Selama saya jadi jurnalis itu kan kurang lebih 7 kali saya kena tipes. Oh ya, karena jadi, kecapean Kak ya? Iya, terus terang. Karena kalau jurnalis itu lelah fisik dan batin. Mana anak-anak juga tidak terurus. Biasa saya pulang ke rumah anak-anak sudah tidur. Saya bangun anak-anak sudah pergi sekolah. Ketika anak saya belum masuk di pesantren kan. Pada akhirnya kemudian mungkin gara-gara itu lalu anak saya mengatakan, ini kita juga di sekolah umum tidak ketemu juga orang tua, tidak ketemu bapak. Ya. Mending sekali jauh ya. Mending sekali masuk pesantren aja. Supaya ketemunya terjadwal dan pasti gitu. Daripada ini setiap kita hidup serumah tapi tidak pernah ketemu. Ya, itu kurang lebih 14 tahun anak-anak saya seperti itu. Iya. Jadi ya ini sebagai komisioner kalau mau dianukan memang tidak terlalu berat lah. Yang penting di sini cuma ya di sini komisioner yang paling penting itu adalah integritas. Bagaimana kita bisa menjaga dan mengawal suara rakyat untuk tidak disalahgunakan para begundal-begundal dan para begal-begal demokrasi. Itu sebenarnya. Ya konsekuensinya karena mungkin kami mempertahankan itu dan ya kita sampai juga harus mengedepankan idealisme loh Kak ya. Ya, ya ini harus di sini memang idealisme dan kita ya saya bersyukur teman-teman saya kami bertujuh di KPU ini 2 incumbent, 1 dari kabupaten naik ke provinsi, 1 dari Bawaslu masuk ke komisioner, kemudian 1 akademisi, 1 aktif NGO dan 1 jurnalis. Ini kami saling melengkapi betul. Ya, ini formasi berlian. Kami di KPU provinsi. Ya, jadi ada juga dinamika itu yang membuat kita semakin kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Gitu. Nah ini jadi belum lagi karena begitu kami ini misalnya mendapat serangan dari berbagai pihak, ya kita menjadi lebih kuat karena memang kita berasal dari berbagai latar belakang, saling melengkapi. Para pemain bola ada yang jago mendribble bola, ada yang pintar mengumpan, tilang, ada yang jago menyelesaikan dengan pop di depan gawang, itu sudah selesai. Iya. Gitu. Nah, tapi ini semua lagi-lagi terbentuk sejak kecil. Selain di sekolah, pengalaman organisasi di luar kampus
itu sangat menentukan. Jadi anak-anak sekalian, artinya berorganisasi penting. Iya. Tidak bisa kita hanya dari bangku sekolah, kemudian pulang ke rumah selesai. Tidak. Anak-anak sekalian, para pendengar dari dimanapun berada, selain bersekolah, masuklah di pramuka. Kalau yang hobi drum band, masuklah di drum band, marching band, dan sebagainya. Hobi ke pencinta halaman, masuklah. Itu ada manfaatnya ketika kita di dunia kerja. Itu manfaatnya sangat luar biasa. Nah, itu pengalaman-pengalaman hidup di dunia yang berbeda, itu pada suatu waktu ketika kita diperhadapkan pada sebuah persoalan, itu kita bisa mengambil sebuah sikap untuk menentukan langkah apa selanjutnya akan diambil, itu bisa dengan cepat karena kita sudah berpengalaman dibandingkan kalau orang yang sama sekali ada pengalaman untuk menghadapi sebuah persoalan itu biasa bertimbangnya terlalu lama. Kalau ini apalagi kalau sebagai jurnalis ya, kalau sebagai jurnalis ada masalah, gitu ada persoalan, kita langsung begitu membentur tembok, kita langsung bisa berpikir kiri atau kanan, tidak lama berpikir, kalau kiri begini, kalau kanan begini, berlangsung aja. Sama seperti kita main game, ada itu di handphone zaman dulu, yang main game ular itu Snake, begitu kita terbentur kan kita langsung milih kiri atau kan dengan cepat, karena begitu lambat kita disergap dari belakang kan. Iya. Nah, saya kira begitu Bu. Oke, jadi tentunya pendengar juga bisa ikut bergabung, silakan 3621853 untuk luar kota Makassar bisa menambahkan dengan kode wilayah 0411 3621853. Untuk WhatsApp-nya boleh di 0811 410 968. Ini sudah ada tidak bertanya tapi menyapa, katanya selamat siang Pak Uslimin gitu ya, dari Bung Ananda Fauzi Harahap. Ya, selamat siang. Bapak Kasat Intel Kapolres Tabes nih. Ternyata juga ikut monitor kita di kesempatan kali ini, dan ada Bung Ridwan Demataju juga ternyata ya kasih jempol untuk program ini, cakep katanya. Oke, ini senior ya. Ya, sahabat saya ini seperjuangan di koran kampus kemarin. Sama-sama kita tidur di atas 2 kursi belajar di kampus yang kita gergaji tempat sandaran tangannya. Hanya untuk bisa tidur. Hanya untuk tidur, supaya kita bisa meringkuk di situ. Tidak beralas tembok langsung. Iya. Jadi sebenarnya memang untuk tidak mudah seperti dibahasakan tadi, bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak mudah ya, karena banyak jalan yang kemudian harus dilewati dengan luar biasa. Tidak ada yang instan nih Bu Fit, ya. Tidak ada yang instan, tapi semuanya berproses, dan yakinlah bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Jadi memang terasa ya sekarang. Nah, sepertinya juga teman-teman seangkatan ya yang dulu merasakan betapa sulitnya hidup di dunia kampus misalnya, hanya untuk eksistensi diri begitu, untuk idealisme tetap dipertahankan. Sekarang sudah bisa menikmati juga kesuksesan ya, begitu ya, Kak Us ya? Sebetulnya belum menikmati, kita ini masih menjalani. Masih berjuang juga. Ya, menjalaninya. Kesuksesan itu manakala misalnya kita sudah selesai, lalu kemudian anak-anak semua juga sudah berhasil. Nah, ini kan masih kita menata bagaimana supaya anak-anak, bagaimana sahabat-sahabat kita semuanya itu bisa menyelesaikannya. Saya baru mengatakan sukses manakala ijazah kabul saya di KPU ini selesai pada tanggal 22 Mei 2023 nanti. Sukses menyelesaikan tugas gitu ya. Dan kita berijab kabulnya 5 tahun. 22 Mei dilantik 23 Mei 2018 sampai periode 22 Mei 2023 insya Allah. Iya. Nah, ini kan tantangannya kan beda Kak ya. Tadi sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai seorang komisioner. Kira-kira waktu pertama kali harus hijrah menjadi seorang komisioner, otomatis kan menghentikan aktivitas jurnalis kan Kak ya? Ya, betul. Iya. Rasanya gimana gitu Kak? Kalau misalnya passionnya sudah terasa bahwa saya ini sebenarnya sangat lebih nyaman menjadi seorang jurnalis, tapi tantangan selanjutnya ini harus menjadi seorang komisioner. Ini pun juga berkat dukungan semua orang. Nah, apa yang dirasakan waktu itu Kak? Jadi sebetulnya saya bisa cerita sedikit Bu. Jadi begitu kami selesai pelantikan, sambil orientasi tugas di salah satu hotel di Jakarta, di dekat Istiqlal, kami kan kemudian berbagi divisi. Nah, pada saat pembagian divisi itu, teman-teman bersepakat saya ambil divisi yang sekarang ini.
Karena saat itu divisinya Data ya. adalah namanya Divisi Hubungan Masyarakat, Mm-mm. Data dan Informasi, dan Hubungan Terlembaga. Nah ini Pak Usli di sini cocoknya karena sebagai jurnalis. Mm-mm. Ya sudah, saya terima saja. Ya dalam bayangan saya adalah saya ini akan lebih banyak berhubungan dengan wartawan, membuat-buat rilis dan sebagainya. Seperti humas Ternyata gitu ya. begitu. Ya sebagai humas begitu. Kemudian paling melakukan kontak-kontak dengan Forkopimda, kemudian lembaga-lembaga lain, kampus dan sebagainya, kan hubungan terlembaga. Itu bayangan saya. Ya. Data informasi itu saya pikir ya hasil pemilu lah kita sampaikan apa. Begitu kembali ke Makassar tanggal 28 Maret, 28 Mei Tahun lalu Kak ya? Ya 2018. Oh 2018, oke. Begitu sampai Makassar, istirahat sebentar di rumah, ya itu kan bulan puasa. Kemudian malamnya itu kita sudah dipanggil, Pak, oleh sekretariat kita sudah diingatkan begitu mendarat, sebentar Bapak terserah mau sekarang langsung ke hotel di salah satu hotel di pantai, atau sebentar malam itu disiapkan kamar di sana Pak. Waduh, kita baru pulang ini sudah langsung begitu. Kegiatan apa Pak? Nah kita ini akan ada rapat koordinasi tentang DPS, daftar pemilih sementara untuk pemilu. Nah padahal ini 1 bulan kurang lebih kita sudah akan menyelenggarakan pencoblosan pilkada. Tapi ini tiba-tiba, kok pemilu juga ini. Jadi di situ saat itu agak juga. Karena 2 hal yang dikerjakan. Pilkadanya sudah mau masuk di tahapan akhir, tapi tahapan awal pemilu 2019 itu sudah dimulai juga. Ya sudah, kita taruh sana. Nah, habis maghrib saya merapat ke hotel, kemudian habis isya, masuk di ruangan, ketemu dengan teman-teman kabupaten, semua diperkenalkanlah kita ini siapa, kerja di divisi apa, itu teman-teman kabupaten divisi data. Nah, begitu saya diperkenalkan sebagai divisi humas, data informasi dan hubungan terlembaga, ini beberapa teman-teman komisioner dari kabupaten, sekarang ini beberapa jadi kedua, masih terpilih periode kedua, periode kedua. Saya sudah mulai dipelonco sebagai pendatang baru, dipelonco juga. Ada yang bertanya, Pak, gimana soal A5 nanti di pilkada? Semacam. Jadi saya ya diam saja sebagai seorang jurnalis kan tentu kita tidak sudah diajari bagaimana tidak panik ya. Ada itu sambil belajar. Ini sambil mengikuti perkenalan apa semua saya sambil beradaptasi belajar. ya, mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada. Beradaptasi kan belajar. Kebetulan Ibu Upi, kawan saya komisioner KPU provinsi, dia adalah wakil divisi saya. Tapi dia mengatakan, Pak, saya 2 periode di KPU baru itu menggawangi data. Soal kalau ada pertanyaan saya jawab sebentar, Pak. Oke, siap. Pokoknya Pak Usle belajar duduk manis saja sambil mencatat. Jadi saya mulai sambil belajar. Beliau yang menjelaskan semuanya. Oh, gini seperti ini. Oh, yang A5 itu berarti orang yang pindah memilih. Itu saya ingat sekali itu. Saya ditanya soal A5 istilah-istilah KPU ini yang istilah-istilah di dalam SIDALI. SIDALI itu Sistem Informasi Data Pemilih. Yang sama sekali saya belum kenal. Dan pernah masuk di situ. Wah, ternyata begini ya. Jadi sambil saya belajar. Akhirnya saya belajar cepat dalam tempo 2 minggu, ya sudah bisa. Semuanya sudah dipahami. Kemudian pada saat jumpa pers pertama, jadi malam itu kita rapat, lalu kemudian paginya, itu kami disuruh bergerak ke kantor untuk menandatangani berkas membuat berita acara verifikasi bakal calon DPD. Ya, ketika itu kita tanda tangan. Kalau saya itu kita terhubungi oleh wartawan. Kan komisioner baru datang lah semua. Baru semua yang melihat kawan-kawan semua. Ada teman di zaman saya sebagai reporter sama-sama turun, masih ada di situ para senior, nenek itu namanya. Lalu kemudian kita masih belum hafal angka-angka itu, baru masih mencatat. Langsung diingatkan oleh kawan-kawan senior itu, dulu kan kamu selalu meliput dan harus tanya ini belajar. Yang kami kita cari kan ini. Itu saja kau hafal dulu. Oh siap. Kita belajar begitu. Itu di tanggal 29 Mei. Nah, lalu kemudian saya betul-betul himpun datanya, hafal di luar kepala, segera paham, itu ada pertanyaan tentang data, ya sudah, kita jawab. Ya alhamdulillah. Ya mungkin juga itu karena itu tadi ya, basically karena dunia jurnalis itu sangat membantu ya. Betul-betul sangat membantu karena saya tahu apa yang menjadi kebutuhan para jurnalis, maka itu sudah segera saya siapkan. Karena hal-hal yang artinya kan dulu saya mencari-cari data itu, sekarang saya mengelola data itu, data-data yang dibutuhkan oleh para jurnalis. Jadi enak. Nah terus itu sebentar, tolong dikasih dong, begini, akhirnya dikasih.
Ya alhamdulillah para staf di KPU provinsi juga itu sangat welcome dan sangat membantu. Jadi kita masuk ini tidak seseram yang sempat saya dengar pada saat proses seleksi. Tapi begitu kita masuk ini, ternyata ini semua sangat bersahabat, teman-teman staf dan sebagainya. Tapi kan buat saya prinsip saya adalah di mana langit dijunjung, di bumi dipijak, maka kita harus sesuaikan. Bagaimana cara kerjanya pelan-pelan, ya karena saya teringat senior saya di Fajar yang duluan menjadi komisioner, Ibu Ten Kepala Allah. Terima kasih Kak Tendre atas ilmu-ilmunya ketika kita berinteraksi di Fajar dulu. Itu disampaikan bahwa kalau kita di dunia jurnalistik itu kan semuanya serba cepat dan mau cepat selesai, tapi di dunia birokrasi kadang hal yang kita bayangkan bisa selesai dalam 2 menit, 2 jam, itu ternyata kadang lebih lama. Karena banyak hal proses yang gitu. Iya. Hanya pelan-pelan, kadang juga, sering juga saya disindir oleh kawan-kawan sambil ketawa, kalau kita rapat-rapat, biasa diingatkan, Pak Osle, ini bukan di newsroom, tapi ini kita di ruang komisioner. Iya. Tapi pokoknya, kalau bisa sebelum rapat ini selesai, sudah ada angkanya. Tunggu dulu Pak Jar, ya kira-kira gitu lah. Ditodong lah. Iya kan kita begitu. Kalau kita di newsroom kan begitu kita rapat. Harus dapat rekap PPK di Kecamatan. Kalau kau tidak dapat, kau pulang berarti mengantar pengunduran dirimu. Kan biasanya kita begitu. Ini efek agenda setting ya. Ya gitu kan kita biasanya itu membuat perencanaan harus selesai, tidak bisa ditunda karena sebagus apapun berita target kalau deadline dia sudah lewat deadline sudah tidak ada gunanya. Ya pasti jadinya tidak terbaca. Apalagi terjadi di koran kemarin kan ada menjual sesuatu yang basi. Nah kalau bahannya yang sudah basi lebih awal ya sudah tidak ada yang baca. Iya. Oke Kak Osle, banyak sekali tentunya inspirasi yang kita dapatkan bahwa seorang anak desa ya di sebuah desa terpencil dan itu daerah yang sangat terpencil betul. Ya secara jujur selalu ketinggalan 20 tahun dari ibu kota provinsi. Karena kita juga harus menyeberang lautan untuk sampai ke sana. Ini anak pulau benar ya. Yang kemudian memilih untuk tetap gigih dan menganggap bahwa belajar itu sangat penting. Dan kemudian pencapaian cita-cita itu terus dilakukan dan ternyata setelah berupaya malah mendapatkan pencapaian yang lain ya Kak Os ya. Tapi kesuksesan ini saya bisa tegak seperti ini karena sokongan dari keluarga, terutama istri dan anak-anak. Jadi mereka bisa paham. Oke. Baik, kalau saya agak lemas sedikit kalau didorong. Ingat ini sudah berijab kabul. Salah satu ciri-ciri orang munafik adalah ketika diberi amanah dia hianat. Nah, itu. Makanya jadi apapun yang terjadi, kalaupun misalnya harus ngedrop lagi, masuk rumah sakit. Iya, masuk rumah sakit lagi harus tetap boleh drop, tapi karena drop karena bekerja, bukan karena drop karena berleha-leha. Baik. Kak, ini kita sudah di penghujung perbincangan. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat adik-adik kita, siswa kita dimanapun berada, dan juga para pendengar khususnya orang tua ya. Bagaimana kemudian mereka bisa ikut memberi motivasi untuk kondisi yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Silakan Kak. Oke, baik. Untuk anak-anakku sekalian, para pelajar dimanapun mendengar siaran ini, saran saya adalah belajarlah dan bergantung kalau kita mesti tinggi langit. Keadaan saat ini jangan dianggap sebagai sebuah penghalang, karena bisa jadi itu justru yang akan membuat kita lebih kuat di masa yang akan datang. Sementara kepada para orang tua, dukung dan sokonglah anak-anaknya, arahkan kemana mereka ingin, tidak perlu dipaksakan harus menjadi A atau B, karena nasib dan masa depan itu sangat ditentukan pada kesiapan hari ini, bukan pada keinginan. Karena terkadang apa yang kita inginkan itu tidak seperti itulah garis tangannya. Jadi berikanlah saja mereka jalan, ruang, arahkan mereka, tuntun mereka, agar kemudian pada saat mereka mandiri, itu apa yang kita arahkan, kita tuntunkan sebelumnya itu akan selalu teringat. Seperti yang saya alami. Jadi ketika orang tua mengatakan 5 waktumu itu penting, nah ternyata itu ada manfaatnya dan sangat besar manfaatnya. Kemudian ketika di tengah bulan purnama di kampung, saya ikut main-main sampai tengah malam,
ketahui oleh orang tua dimarahi, belum saatnya untuk main-main. Kamu belum saatnya main sampai tengah malam. Sekarang belajar dulu, selesaikan seluruh PR-nya. Nah, ternyata ya itu semua mengajarkan untuk kita disiplin. Jadi untuk kita semua saling mengingatkan. Ya, saya juga kadang dalam mendidik anak-anak saya ada 5 orang yang karakter yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, tentu pendekatannya juga harus berbeda. Terkadang malah ya dalam keluarga kadang juga kita bertentangan dengan cara pendekatan istri. Dia maunya lain, kita maunya lain ya. Tapi itu tidak boleh membuat anak menjadi korban. Jadi boleh berbeda pendekatannya, tapi jangan kemudian anak menjadi galau dan bingung menentukan jalan kemana nih, yang mana mau kita ikut ya, mau ikut di bapak, mau ikut di ibu, mau ikut di adik, atau mau ikut di umi. Jadi saya kira demikian. Dan biarkan anak-anak kita berkembang sesuai dengan bakatnya, kita hanya mengarahkan. Karena masa depan mereka bukan di tangan kita, tapi kita yang membantu mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Saya kira begitu. Dan ini menjadi cue ya, bahwa ternyata lingkungan itu juga sangat besar membentuk diri seseorang. Baik, terima kasih Kak Uslimin atas waktunya di tengah kesibukan menjelang persiapan pilkada juga ya di 2020, dan juga sekarang sudah hari Jumat, persiapan juga katanya sekarang sudah terbuka untuk menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid-masjid ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Kak Uslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Radio Tangga Bencana COVID-19 Tatanan Kehidupan Baru, kebersamaan kita juga cukup sampai di sini ya untuk program belajar di RRI hari ini, tepat di hari Jumat 12 Juni 2020. Saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Duh, nyari kampus yang bagus terus nantinya bisa cepet dapat kerja di mana ya? Ya elah, bingung amat. Kamu kuliah aja di tempat kakak saya dulu. Emang di mana? Poltekpar Negeri Makassar dong. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 dengan jurusan Hospitality, program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, D4 Pengelolaan Perhotelan, jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Perjalanan Wisata, D4 Usaha Perjalanan Wisata, D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Juga ada jurusan Kepariwisataan dengan program studi D4 Destinasi Pariwisata. Untuk website pendaftaran, kunjungi websitenya di pensisba.poltekparmakassar.ac.id. Loh, laptopnya mau dibawa kemana? Pinjem ya, mau daftar Poltekpar Makassar nih. Poltekpar Negeri Makassar, absolutely qualified. Bingung cari tempat kuliah di mana? Universitas Mega Rezeki bermutu, unggul, visioner membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Kesehatan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengapa memilih Universitas Mega Rezeki? Berikut pernyataan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki, Dr. Haji Alimuddin. Alhamdulillah, semua program studi sudah terakreditasi. Universitas Mega Rezeki merupakan program tinggi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyelenggarakan program studi S1 Bioinformatika dan S1 Biomedis. Motto kami, pendidikan adalah ibadah. Biaya pendidikan Universitas Mega Rezeki juga terjangkau. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki. Nah, tunggu apa lagi? Informasi pendaftaran, follow akun media sosial Facebook Universitas Mega Rezeki dan Instagram @Universitas-Mega-Rezeki atau datang langsung di Universitas Mega Rezeki, Jalan Antang Raya nomor 43 Makassar. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun.
jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis.